Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu, khususan malik dan kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 667 Sittu hisalin minal khairi. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sittu hisalin, 6 hal minal khairi, termasuk kebaikan. Ada 6 yang dinilai baik oleh Allah. Maksudnya al-kamilu, kebaikan yang sempurna. Yang pertama yaitu jihadu a'da'illahi bis-sayfi, berperang memerangi musuh-musuh Allah bis-sayfi, dengan pedang. Nah, ini kita di Indonesia yang enggak ada. Kita Indonesia Darussalam, negara damai. Nah, ini di Palestina atau mungkin dulu di zaman Rasulullah atau mungkin dulu mbah-mbah kita zaman penjajahan. Nah, ini berlaku. Kalau sekarang berbeda cara berjuang. Yang kedua, wasaumu fi yaumis shayfi, wasaumu, dan berpuasa fi yaumis shayfi, di hari yang panas atau musim panas. Karena dulu Rasulullah tinggal di Saudi ada musim panas, ada musim dingin, kalau kita nggak ada. Shaif seperti dalam Al-Quran itu, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu akan selalu keluar rumah untuk berdagang, baik di musim dingin maupun musim panas. Nah, shaif itu panas. Wasaumu, dan berpuasa fi yaumis shayfi, di hari-hari yang panas. Sepanas-panasnya kita paling berapa derajat? 38, 35. Enggak, kita di Indonesia ini loh, 35. 38 pernah pengaji. Enggak. Nah, kalau Arab malah hampir 50 ya. Hampir 50 berarti setengah matang ya. Berarti telur kalau sini setengah matang langsung ya. Nah ya kan, kalau 50 kan setengah mendidih kan. Kalau mendidih 100 berarti kalau 50 kan setengah. Ya iya, telur setengah matang ya. Berarti air disiram nggak lama langsung kering ya. Jadi orang kalau haji lagi tawaf bawa ini helm, dikasih es batu gitu. Lewasau bisauhi, berpuasa di hari yang panas. Kalau Pak Idris ini, hadis ini kena Pak Idris ini. Kan lagi ngelas panas puasa Pak Idris ya. Oh iya, kalau saya mau panas-panas yang ngadem. Di ruangan AC aja nggak keluar. Ya Gus Roy ya. Iya, nggak keluar.
Ya moga-moga ntar musola itu Ramadan AC-nya udah dipasang ya man. Iya. Ya. Oh begitu punya kenek gak puasa. Wah wes. Wah. Mantap. Waduh, tuh kenek gak puasa, tukangnya puasa kan kayak diledek Idris ya. Iya. Udah ngelas panas-panas. Mainannya api lagi Pak. Ya Allah. Tapi itu pahalanya yang paling gede Pak. Nah iya kan. Tapi ya jangan dikira yang bos-bos yang di ruangan AC itu pahalanya nggak gede, mungkin bisa lebih gede loh. Lah kalau kita kan terbiasa nggak ngemil aneh-aneh ya. Lah kalau dia kan bentar-bentar ngemil, bentar-bentar ngemil. Begitu puasa ninggalin ngemil kan ya abot juga lah. Kalau kita abotnya karena kepanasan, kalau dia kan abotnya ninggalin seringnya makan. Kemudian wa husnus sabri indal musibah. Yaitu sabar yang terbaik ketika pas terkena musibah. Maka dalam hadis lain itu innamas sabru indas sadamatil ula. Ujian kesabaran orang itu disebut sabar atau enggak itu pas kejadian itu. Kalau udah sekian jam, udah sehari, 2 hari, itu bukan ukuran sabar. Ukuran sabar itu pas kejadian itu. Ya Riz ya. Pas ketika dikabari tukang gimana Riz? Lah, sabar itu yang bener itu ya pokoknya pas kejadian itu. Dan itu memang loh berat ya. Lah ya Riz, gimana ceritanya Riz? Lemes ya? Lemes. Lah sabar yang itu innamas sabru inda as-sadamatil ula. Kesabaran itu benar-benar disebut sabar kalau pas kejadian. Maka dalam Islam itu jenazah untuk disegerakan itu supaya kesedihan itu cepat hilang. Dan itu ya saya rasakan sendiri ya. 2008 anak pertama meninggal. Itu ketika jenazah masih di depan nih ya memang kayak kalau orang Jawa lolak-lolok ya. Linglung. Biar ramai tapi sepi. Banyak orang pada takziah tapi kayaknya sepi kayak nggak ada orang. Blank. Tapi begitu jenazah udah dimakamkan, udah normal ya biasa lagi biasa. Dan berarti memang ujian namanya sabar atau enggak ya pas masih kejadian ya. Nah kalau udah sekian waktu, sekian lama, nah itu udah tingkatan sabarnya udah beda. Nah sabar yang terbaik atau ini amalan terbaik diantaranya adalah sabar pas kejadian. Wa tarkul mirai wa anta muhiqqun. Wa tarkul mira dan meninggalkan pertengkaran. Wa anta muhiqqun walaupun Anda benar. Wa anta dan engkau muhiqqun itu berada di pihak yang benar. Umpama kita lagi di pertigaan ya. Kita ditabrak, bro. Enaknya kan kita langsung miso-miso maki-maki ya. Nah, itu umum, kelas umum. Kalau kelas terbaik ya wes, bro. Kalau perlu kita yang minta maaf walaupun kita yang ditabrak ya. Dok maaf ya, maaf, langsung kita pergi. Tapi kayak apa sih gitu ya. Yang nabrak Lah kalau Eman percaya saya man. Semenjak ngaji ini memang luar biasa Eman. Minta pengeloreng. Aduh, ya bunuh diri man. Yang nabrak loreng badannya gede lagi ya. Biar loreng kalau badannya kecil mah masih mending-mending lah ya. Ya tambah gede kepala itu loreng. Lorengnya tambah gede kepala mah gitu man. Iya, dia yang nabrak. Lah iya. Gede kepala dia. Ah, dia mau goreng dulu. Habis ini. Sepanjang bisa tayorin. Wa tarkul mirai wa anta muhiqqun. Meninggalkan pertengkaran walaupun berada di pihak yang benar. Yo, abot semua ya dari tadi ya sabar pas kejadian ya. Kemudian wa tabqirus sholati fi yaumil ghaimi
wa tabkirus shalah, dan menyegerakan salat, fi yaumil ghaimi, di hari yang mendung. Maksudnya dulu itu kan orang melihat waktu sholat kan melihat matahari. Begitu di apa namanya, ijtihad itu apa? Berusaha melihat waktu sholat. Begitu udah ketahuan misalnya ini masuk waktu asar, ya dia langsung sholat. Abot. Wong asar ya kerjaan lagi nanggung ya man, pas lagi ngelem kok ya. Nah, iya. Lah lagi ngelem, ntar kalau ditinggal ya malah ngulangi lagi, yo bandarnya tekor. Kemudian wa husnul wudu'i fi ayyamis syita. Wa husnul wudu', dan menyempurnakan wudu fi ayyamis syita, di hari-hari musim dingin. Kalau kita di Bekasi ini mah perasaan nggak pernah merasakan dingin. Biar tidur di kamar AC yo, nah iya tetep aja. Nah kalau mungkin yang tinggal di puncak, kalau villa sini mah nggak dingin sih. Kalau villa yang kono paling dingin. Lah dalam kondisi seperti itu, atau mungkin lagi pulang kampung, kalau di kampung mertua itu kalau pas dingin, dinginnya mantap. Pagi-pagi aja ngomong wudu subuh langsung bawa anduk, bawa jaket aja. Wudu langsung bet diaduin, dijaketin. Tapi yang penting wa husnul wudu, artinya yang rukun-rukun itu disempurnakan. Yang rukun kan cuma wajah, tangan, pala sama kaki. Udah itu tok. Rawahul Baihaqi an Abi Malik al-Asy'ari. Hadis riwayatkan Imam Baihaqi dari Abu Malik al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Sittatu asya'a, ada 6 perkara tuhbitu, yang menghancurkan atau merusak al-a'mala, beberapa amal. Ada 6 hal yang merusak amal soleh. Aitadhabu berkatiha, kalau dalam syarahnya yaitu menghilangkan keberkahan. Ada 6 hal yang menyebabkan keberkahan amal itu hilang. Al-awalu, yang pertama adalah al-ishtighali bil khalqi, sibuk dengan ngoreksi aib orang. Tapi amin paling enak ngomongi orang ya. Paling enak ngomongi orang. Kalau ngobrol nggak ngomongi orang kurang sedep, kurang resep. Yang paling sedep menyenang ngomongi orang. Ngobrol yang paling betah ya ngomongin orang. Pak Ji ya. Oh iya, paling enak ngomongin orang. Orang kayak gitu aja di sekretaris RT. Orang lain itu dia. Enaknya kan gitu ya. Enaknya nih ngomongi orang aja enak kok. Iya. Anu tuh, wah, iya. Si anu parah itu parah. Maju nggak mau. Enaknya ya ngomongi orang ya. Enak ya. Gibah itu paling enaknya nih. Dipasin kesehatan saja. Pokoknya semedep aja. Apalagi ada kacang. Oh, sama ngerokok, sama kopi lengkap lagi. Wah, enak ya. Enak ya. Bisa nambah besok kemari lagi ya. Iya. Mau biar di mana? Biar di apalagi di tongkrongan, di masjid aja gibah enak ya. Lah iya, di masjid aja gibah enak. Tadi imam siapa? Situ. Wah, payah itu imam gitu. Wah, enak ya, gibah. Ada orang lain lagi apa? Enggak ada yang lain lagi, dia lagi. Aduh ya Allah. Wa qaswatul qalbi. Hati yang kerasnya hati. Dinasihati kayak apa enggak mempan. Ini kayak kisah Bani Israel yang dikutuk jadi monyet, dinasihatin susah.
umat Nabi Musa itu kan terkenal muayal tapi ya cerdik. Dibilangin kalau hari Sabtu itu kan hari raya. Bedanya kalau umat Islam biar hari raya, yang penting dia sholat sunnah hari rayanya, udah bebas mau ngapa-ngapain lagi boleh, kerja lagi ya boleh. Kalau umat Nabi Musa dulu, pokoknya setiap hari raya itu nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya bolehnya ibadah tok. Lah umat Nabi Musa, kaum Israel atau Yahudi itu hari rayanya hari Sabtu atau disebutnya hari Sabat. Lah larangan di hari Sabat itu pokoknya nggak boleh kerja. Sementara umat Nabi Musa itu dulu rata-rata kan nelayan, tukang mancing, tukang mancing, lah. Begitu hari Sabtu pokoknya seharian full itu dihabiskan di tempat ibadah. Nah, yang namanya umat ya kadang ada 1-2 orang yang melipir nggak berangkat, kemudian dia mancing. Begitu mancing dapat banyak, teman-temannya dibilang-bilangin, wih kalau pengen gacor mancing hari Sabtu. Bener ya, di GKT ramenya hari Sabtu. Iya. Lah iya kan? Lah begitu makin banyak yang nggak ibadah, Nabi Musa kan kesel, marah. Pokoknya nggak boleh diawasin atu-atu. Lah cerdiknya Bani Israel, dia Jumat sore itu masang jaring. Sabtu tetap ibadah, kan nggak mancing aja. Iya, masang jaring, nggak mancing tapi masang jaring. Begitu Minggu pagi diambil. Nabi Musa tetap kesel, akhirnya dikutuk jadi monyet. Nah, seandainya zaman sekarang disuruh Jumatan, nggak Jumatan malah berangkat mancing. Seandainya lo sekarang kok dikutuk jadi monyet, mungkin Semua. Nah, waduh bikinnya monyet itu. Orang muat ya. dulu itu dulu. Kemudian wahubbud dunya, demen sama dunia, sehingga untuk sedekah aja buat asal mau sedekah, wah jangan lumayan ini mah Samsu sebungkus ini. Oh, ini jangan. Akhirnya kalau ada kotak lewat, akhirnya pura-pura wiridan. Wah, pura-pura wiridan, lu usyuk, padahal emang ngintip. Kotak udah lewat belum? Kalau ada di masjid tertentu itu kan nggak pakai kotak, tapi pakai orang. Trek. Kalau orangnya masih ngantuk, ditungguin. Kadang sampai ditabrak-tabrakin ke dengkulnya. Kemudian waqillatul haya, nggak punya malu. Pisang setandan di bawah semua. Yang lain padahal ya pengen ya Pak Idris ya. Udah habis setandan diangkut semua. Bisa. Aduh. Udah 2 tahun yang lalu. Anaknya yang disunat aja kayaknya udah lulus SMP. Tapi yang pas depan mata masalahnya man. Aduh ya Allah, kalau Rasulullah itu kan wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah itu pribadi yang sangat pemalu. Lah kalau kita kadang malu-maluin apa gak punya malu? Mentang-mentang gratis hajar. Mumpung. Kemudian watulul amal, panjang angen-angen, ngelamunnya kejauhan. Ya kalau bercita-cita jadi RT ya masih real lah ya. Ya sekarang sekjen kan, tahun depan periode berikutnya RT kan. Nah, udah jangan gitulah. Siapa tahu hari ini jadi sekjen RT latihan, tahun depan jadi sekjen RW, tahun depan jadi sekjennya lurah. Sekjen lurah apa namanya? Sekdes. Tulul amal, terlalu sering ngitung jikalau seandainya umpama misalnya.
ini duit 100.000 jadi 10 juta. Akhirnya buat deposit slot. Lah orang main judi itu kan karena angan-angannya yang kepanjangan itu ya. Ini duit cuma 100, bagaimana caranya supaya jadi 1 juta? Akhirnya deposit. Makan hilang, habis ludes. Kemudian wadzalimun la yantahi, kezaliman yang tak berhenti. Ini yang merusak amal kita. Amal kita keberkahannya menjadi berkurang atau tak sempurna apabila kemasukan 6 perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satakunu fitanun. Satakunu akan datang. Sa di situ bermakna akan. Takunu ada. Akan ada atau akan datang fitanun, macam-macam fitnah. Fitnah itu kalau satu, kalau jamak fitan. Tapi jangan diartikan fitnah nuduh orang, itu bukan itu. Kalau fitnah dalam artian bahasa Indonesia itu kan kita menuduh seseorang melakukan sesuatu tanpa saksi, tanpa bukti, itu disebut fitnah. Tapi fitnah dalam terminologi bahasa Arab itu bukan begitu. Fitnah itu kejadian yang kayak peperangan, itu namanya fitnah. Terus musibah yang gak berhenti-berhenti, terus kayak kemarin COVID, nah itu yang disebut fitnah dalam bahasa Arab itu. Terus pertikaian akhirnya menumpahkan darah, ya kayak di Suriah yang perang belum berhenti, Palestina. Nah itu yang disebut dengan fitnah. Bukan kok kita nuduh orang yang tidak ada bukti, itu bukan. Karena fitnah dalam artian bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu beda. Satakunu fitanun, akan terjadi fitnah. Al-qaidu, orang yang duduk fiha ketika kejadian fitnah itu, khairun minal qaim, lebih baik daripada yang berdiri. Ini penuh bahasa kinayah. Wal qaimu, dan orang yang berdiri fiha dalam berbagai macam fitnah itu, khairun, lebih baik, minal masyi, daripada orang yang berjalan. Wal masyi, dan orang yang berjalan fiha di dalam fitnah itu, khairun, lebih baik, minas sa'i, daripada orang yang berlari. Maksudnya begini, kalau ada huru hara yang kayak begitu itu, lebih baik kita diam. Kayak seperti kalau di media sosial ini loh, pertengkaran masalah nasab. Habib dipersoalkan apakah dia ini benar keturunan Rasulullah atau tidak. Nah ini kalau menurut sebagian ulama, ya ini termasuk bagian dari fitnah. Kejadian yang menyebabkan akhirnya orang tergontok-gontokan gak karuan. Yang benci kelewat bencinya, kadang yang bela kelewat belanya. Yang benci sampai ngomongnya tadi langsung digeneralisir bahwa semua Habib adalah pembohong. Padahal kan awal-awalnya itu kan gara-gara ada oknum Habib yang ngomongnya kebablasan. Akhirnya yang non Habib membela diri, balik nyerang. Begitu balik nyerang, akhirnya kalau kata saya 11-12. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, pendapat Pak Ustadz tentang keributan nasab gimana? Saya nggak mau tahu. Kalau saya mau anak siapa, mau keturunan siapa, kalau memang dia alim, orang baik, ya itu yang patut saya berguru ke dia. Biar dia keturunan Nabi, tapi kalau kelakuannya kayak Kanan, ya tetap digecek malaikat. Kan jelas-jelas anaknya Nabi Kanan ya, apalagi cuma dalam tanda kutip keturunan. Makanya kata saya, mau anaknya siapa, mau keturunan siapa, kalau memang dia baik, ya wajib kita apresiasi. Mau keturunan siapa, kalau dia kelakuannya nggak baik, apalagi merugikan orang, ya kalau memang perlu dilaporin polisi, laporin polisi. Wes nggak usah takut kualat. Kadang orang takutnya kualat kayak apa ya? Ya Allah, berlebihan.
Ya kalau memang dia orangnya alim, ilmunya luar biasa, yo wis mau keturunan siapa yo kita hormati. Artinya kita nggak usah ikut opo tadi gontok-gontokan, nggak salah begituan ya. Wong masalah begituan yo akan terus terjadi. Nah, kalau pertengkaran tahunan kan maulid bid'ah dan tidak bid'ah, ya man. Bid'ah, ya man. Itu sampai kiamat kurang seminggu juga bakalan selesai. Yo wis terus aja. Ntar kalau musim maulid berhenti dengan sendirinya, tapi ntar kalau mendekati maulid geger lagi. Ntar pertengkaran 5 tahunan. Kan pertengkaran 5 tahunan ya, caleg, kepres. Tapi yang kemarin nggak begitu seru. Yang seru itu dulu yang kampret sama cebong. Wah, seru. Sekarang masih itu ada. Masih ya? Lah iya masih kampret tapi kan nggak begitu seseru dulu. Nggak rame-rame banget tuh. Oh ujung-ujungnya ya bareng-bareng kok, makan bareng ya, bagi-bagi jabatan bareng. Yang di bawah sampai eker-ekeran, sampai apa itu ada majelis taklim bubar. Tapi bukan masalah kalau Anies lawan Ahok itu udah ada kampret sama cepong belum? Belum ya. Itu pun ada korbannya majelis taklim bubar. Yang pengurusnya ketika diundang timnya Ahok, jamaahnya diajak datang karena yang pulang dapat lumayan. Lah jamaahnya nggak mau. Jamaahnya pokoknya kalau nggak Anies enggak. Sementara pengurusnya karena udah dapat saweran, enggak pokoknya Ahok. Akhirnya majelis taklimnya bubar. Saya beberapa kali diundang di majelis taklim itu, tapi hanya ngomong-ngomong maulid, ngomong-ngomong Isra Mi'raj. Yang guru tetapnya kebetulan teman, dia cerita, saya ingat gak majelis taklim yang itu tuh? Ingat kenapa? Bubar sekarang gara-gara apa? Ahok sama Anies. Aduh ya Allah. Memang seru itu. Orang yang dukung Ahok sampai divonis nggak boleh disolatin. Ya Allah, sampai segitunya. Masalah pemilu aja kok sampai ke situ arahnya. Wes. Mereka ketika jadi ya wis bareng-bareng makan bareng lah, yang di bawah tetap eker-ekeran. Ya ini termasuk bagian dari fitnah. Fitnah itu begitu. Bukan kok berarti nuduh orang itu bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Satakunu alaikum, akan datang, akan menimpa kalian a'immatun. A'immah jamak dari kata imam, pemimpin. Akan datang untuk kalian a'immatun, para pemimpin. Yang melikuna arzaqakum, yang menguasai perekonomian kalian. Para pemimpin maruk menguasai perekonomian, semua sektor ekonomi kalau bisa dipegang sama dia. Kalau sekarang udah kejadian belum? Gitu ya. Ayo loh. Ini Rasulullah bilang satakunu alaikum, akan datang. Berarti di zaman Rasul belum. Ya nggak tahu sekarang. A'immatun, para pemimpin yang melikuna, yang menguasai arzaqakum, rizki kalian, berarti perekonomian. Ya ngerasain yuk kita sendiri yuk. Tapi kadang kita penilaian itu kan nggak bisa objektif ya. Kalau kita dapat bagian ya enggak, akan kita bela mati-matian. Tapi kalau kita nggak dapat ya teriaknya kenceng ya. Wah pemerintah nggak adil. Ntar giliran dapat adil kok. Saya kalau melihat di TV loh, kadang kan ngeritik pemerintahnya luar biasa ya. Begitu dijadiin komisaris, anteng, diem. Kalau perlu pokoknya disuruh ngapain juga siap pak, siap pak. Kalau belum dapat ya teriaknya kenceng, giliran dapat ya mantap. Tokoh-tokoh melihat di TV gitu ya. Yuhaddisunakum, mereka suka ngomong ke kalian, fayaqribunakum, tapi ia yang mengingkarinya sendiri.
Wah. Sama di pasar di pabrik dulu San. Oh begitu ya. Bela karyawan SPP begitu dicomot jadi ini ya. Anteng lah, wes. Kasih jabatan. Dapat ya? Ya. Dapat sih. Belum dapat jabatan, wow, ayo kita harus demo tuh begitu diambil ya. Yang karyawan. Kalau yang enggak karyawan gimana? Ya, tinggal karyawannya. Yuhaditsunakum, mereka akan ngobrol pada kalian, ngomong. Fayakdzibunakum, tapi mereka akan mengingkari omongannya itu sendiri. Ekonomi akan meroket. Tahu meroket apanya ya? Oh iya. Mobil SMK sekarang udah produksi belum? Belum ya? Apa udah tapi kita nggak tahu? Ya siapa tahu diekspor ke mana gitu, jadi nggak beredar di Indonesia. Anak saya nggak akan ikut ini, anak saya sibuk bisnis. Ternyata kok ya belipir ngikut. Jadi lah. Apalagi di TikTok apa itu. Hari gini masih minta proyek sama bapak, besok. Pernah lihat teman? Pernah lihat? Apa ngelihatnya cuma yang seksi-seksi doang? Oh, udah enggak? Sekarang enggak tahu kalau ntar. Wa ya'maluna, dan ia bekerja fayasubbunal amala, tapi dia sendiri yang mencaci pekerjaan itu. Dia sendiri yang buat, tapi dia sendiri yang nyaci, yang ngejelek-jelekin. Ini bikinan siapa sih kok begini? Usulan siapa sih kok begini? Padahal dia yang itu nanti nggak tahu sekarang udah apa belum ya nggak tahu. Itu kan tulisannya satakunu. Satakunu itu artinya yang akan datang. Akan datang itu nanti akan ada model pemimpin yang segala aspek ekonomi dikuasai dia, omongannya dia sendiri yang ngingkari, terus dia yang berbuat sendiri, tapi dia yang nyelak perbuatan atau pekerjaan itu. La yardawna, mereka nggak akan ridho, nggak akan rela, nggak akan berhenti minkum, dari kalian, hatta tuhassinu, sehingga kalian tuhassinu itu apa ya? Menilai baik qabihahum, keburukan mereka. Mereka nggak akan puas sebelum kita bilang siapa ini gimana, bagus pak. Bagaimana kalau kita lanjut 3 periode, bagus pak, nanti saya celah cari undang-undangnya. Tapi belum cukup umur, gampang pak, nanti bikin undang-undang. Gampang. Nah iya kan, la yardawna minkum hatta tuhassinu qabihahum. Mereka nggak akan berhenti nyari cara supaya membenarkan kesalahan mereka. Kita ini sebagai rakyat akan ditekan untuk membenarkan keburukan yang mereka perbuat, sehingga kita bagus, padahal yo wa tusaddiqu kadzibahum, dan membenarkan kebohongan mereka. Udah tahu ini bohong, tapi karena kita digencet sama dia, bener gak? Bener pak. Kalau nggak bener, ngandang, kena undang-undang rasis, itulah namanya. Pokoknya nggak berani macam-macam sikat. Kalau zaman dulu pokoknya ada apa dulu katanya tembak misterius apa zaman dulu? Apa? Petrus. Dulu. Kalau sekarang apa? Petrus. Fa'atuhumul haqqa ma radu bihi. Fa'atuhum, maka sampaikan kepada mereka al-haqqa, kebenaran. Ma radu bihi, walaupun ia tidak ridho dengan kebenaran itu. Ya ampun, melawan arus. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan walau benar walaupun itu pahit. Wah, resikonya ya ngandang. Kalau nggak ngandang dipinggirin.
Fa idza tajawazu, kalau itu sudah berlalu, faman kutila, dan siapa yang terbunuh ala dzalika, di masa kejadian seperti ini, fahuwa syahidun, maka orang ini termasuk syahid. Ini hadis berat nih. Ngelawan arus, melawan pemimpin yang modelnya kayak tadi, dan itu akan terjadi. Ini yang ngomong Rasulullah. Kalau yang ngomong Rasulullah pasti benar. Entah kejadiannya di Indonesia atau di mana kek, ya pasti itu akan terjadi. Nah kalau ini yang ngomong Rasulullah, tentu yang terjadi itu di negara yang mayoritas Muslim. Kalau yang non Muslim ya kalau yang di negara-negara Muslim kejadiannya entah kapan akan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhafatun bil mar'i, termasuk hal yang tidak baik bil mar'i, bagi seseorang. Seseorang itu dinilai tidak baik apabila ayyastakhdima, memperlakukan seperti pembantu doifahu, tamunya. Ada orang bertamu ke kita tapi diperlakukan seperti pembantu. Ini kalau datang ke sini ini tamu kok bukan ya? Tamu ya, berarti kalau tamu ya besok saya harus bikinin kopi. Kan saya tuan rumah. Lah iya kan ya. Lah kalau tamu kan berarti kan jangan disuruh jadi pembantu. Kalau pembantu kan disuruh-suruh ya, Man bikin kopi Man. Oh berarti kurang ajar di mana ya. Ini loh, hadisnya loh Man, apalin Man. Lah iya kok disuruh-suruh, wah angel. Iya kan. Sakhafatun lil mar'i bil mar'i, termasuk itu dinilai buruk untuk seseorang ayyastakhdima, yang memperlakukan seperti pembantu doifahu, tamunya. Berarti yo besok saya yang bikinin kopi ya Man ya. Lah kok jangan, wong situ tamu kok. Kalau itu tamu bukanlah apa kesini. Kadang kan tamu sana ambil sendiri dapur, ambil sendiri makan, tolong sapuin. Wah, kok tahu? Ya kecuali dia datang, kita memang kita undang ya untuk jadi tukang malah ya. Nah kalau tamu, nah iya statusnya lo datang ke sini tamu kok bukan? Kalau tamu kayak begini, habis kan? Sering-sering datang tamunya. Lah iya. Tapi yang lebih bukan berbahaya ya, lebih berat lagi kan zaman Nabi Musa. Syariatnya Nabi Musa untuk kaum Bani Israel itu sepertiga harta dari tuan rumah itu miliknya tamu. Ambil ya. Nah iya pokoknya sepertiga yang kita punya itu miliknya tamu. Berarti kalau saya punya 3 motor, yang satu itu punyanya tamu. Berarti besok kerjaan saya ngapain? Tinggal bertamu aja satu. Nah, Pak Idris motornya 3, itu kalau saya bertamu itu yang satu punya saya Pak Idris. Punya ayam 3, punya ayam 9 umpamanya, berarti yang 3 punya saya. Ambil. Itu di zaman Nabi Musa. Tapi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup banyak man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamu, hormati tamu. Bahkan dalam hadis ini termasuk hal yang tidak baik itu memperlakukan tamu seperti pembantu. Tapi kalau pembantu kan digaji ya. Gaji. Tapi ntar tamunya pulang ya harus dikosin. Tapi disuruh-suruh dulu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul masyi tudhibu baha'al mu'minin. Surah itu terburu-buru.
Kalau orang Jawa kesusu. Daripada kesikut ya enakan kesusu. Iya Riz ya. Cepat juga ya. Ya cepat. Tapi ini cepat itu baik Pak Ji. Kesannya kalau cepat itu baik, tapi kalau terburu-buru kan nggak baik ya. Sur'ah itu terburu-buru. Tuhibu menghilangkan baha al-mu'min, kehormatan seorang mukmin. Bahkan perilaku terburu-buru itu hadis kayaknya dulu udah pernah. Perilaku at-ta'anni, lupa saya hadisnya. At-ta'anni dibaca atau apa itu Pak? Terburu-buru itu termasuk bagian hal yang tidak baik. Karena orang kalau terburu-buru biasanya yang ketinggalan ada aja. Misal ya bangun, biasanya berangkat kerja, berangkat jam berapa? Jam 6, setengah 7 lah. Bangunnya kesiangan, belum mandi, belum sholat, belum apa, kan buru-buru kan itu. Nah buru-buru itu biasanya ada aja yang pekerjaan yang nggak beres. Apa ketinggalan, sholat subuh aja kunut ya ketinggalan ya. Mending kunut ketinggalan, rokaatnya lupa. Ini subuh ini dapat 1 apa 2, baru 1. Serak karuan. Baca Fatihah aja kadang loncat-loncat ya. Tahu-tahu alam dolin aja tengah-tengahnya boh. Itu terburu-buru. Kalau cepat sih konotasinya bagus malah, tapi ini surah itu terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu. Kalau pakai shin, syaddidu, itu kita disuruh berperilaku keras. Tapi kalau saddidu pakai sin, itu artinya tegas. Tegas sama keras itu beda. Dalam ayat itu qaulan sadida itu apa itu? Saddidu ai iktasidu artinya tegas. Wa qaribu dan mendekatlah. Wa abshiru dan berilah kabar gembira. Ini perintah Rasulullah. Artinya saling, saddidu itu bisa saling menyayangi, bisa lemah lembut. Wa qaribu dan mendekatlah. Wa abshiru dan sampaikan dengan gembira. Pokoknya ngaji itu dibikin happy, dibikin gembira. Udah kerjaan di rumahmu kan domeli mulu, bini mangmeng, begitu datang ke tempat kena ngaji ditakutin neraka. Kapan senangnya? Akhirnya besok ngapain ngaji ditakut-takutin sama neraka mulu, mending ke tempat yang lampunya biar pet. Ya cakjes. Ditakut-takutin mulu. Kadang ada penceramah itu, kalau ceramah yang dibahas itu nggak ada yang enak itu. Neraka, kalau nggak neraka itu ibadah salah, semua nggak ada yang bener. Wah, kapan senengnya? Di rumah udah mumet, kerjaan diomelin, giliran sholat Jumat yang cuma 5 menit aja ceramahnya salah semua. Nyalain jamaah loh, maksudnya kita begini salah, kita begitu salah. Ya Allah, benernya apa ini? Nggak ada bener-benernya. Ada orang salaman, bid'ah, orang doa bareng, bid'ah. Ada orang maulid, sesat, neraka. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annahu, sesungguhnya la yudkhila ahadakum, tidak masuk salah satu di antara kalian al jannata, ke surga, amaluhu, karena amalnya. Ini Rasulullah menekankan bahwa jangan sombong dengan amalan kita. Wong kita masuk surga ini bukan karena amal kita. Lah kalau kita masuk surga karena amal kita, umpama amal kita, umur kita rencana sampai berapa tahun, Man? Umur pakai rencana. Ya, siapa tahu diijabah kan? Ya berarti sekarang aja. Lah
Mumpung umpama nih lagi ngaji, umpama permohonan kita keinginan kita dijabah oleh Allah. Kelamaan, berapa maunya? Ayo, 100 kebanyakan, 40 kurang, 60 70 80 lah kok ngeri. Lah iya rencana umpama lah dikasih umur gak sama kayak Nabi 63. Ayo, berarti mulai dari usia kita balik taruhlah umur 12 umpama. 13 lah biar gampang hitungnya. 13 kita mulai beribadah, mulai amal kita dicatat, meninggal umur 63. Itu pun kalau seandainya baik semua, berarti 13 sampai 63 itu berapa tahun? 50 tahun. 50. Berarti nanti kita di surganya cuma 50 tahun. Kalau itu hitungannya amal. Itu pun kalau selama 50 tahun nggak dosa loh ya. Lah kalau dosa terus kira-kira nanti dihitung-hitung lah nombok. Iya, kalau masih ada saldo lah mending lah ya. Lah kalau nggak ada saldo, yo ngaji, tapi wayahnya yo ceki. Sodako ya sodakohnya diulur-ulur. Aduh. Pokoknya kalau ngaji itu harus ada yang jadi bahan ledekan, Mas. Kalau nggak enak ngaji. Gus Baha aja ada 2 muridnya yang diledekin mulu. Siapa namanya? Mustafa siapa yang satunya ini? Rukin, sama Rukin. Ya, kalau di sini ada Eman lah ya. Dulu Paris, giliran Paris keluar ya ada Eman. Makanya jangan sampai nggak datang man buat bahan ini ya man. Lah orang masuk surga itu kata Rasulullah bukan karena amalnya. Qalu. Lah kemudian para sahabat bertanya wala anta ya Rasulullah. Lah kalau jambean ya Rasul, wala ana juga bukan saya. Ya termasuk saya juga. Artinya Rasulullah ketika menyampaikan orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Lah kalau sampean ya Rasul, ya saya juga begitu. Bukan karena amal saya, bukan. Nah terus illa ayyataghammadani Allahu minhu, kecuali karena sayangnya Allah bimaghfiratin dengan ampunan wa rahmatin dan rahmat. Jadi kita masuk surga itu karena kemurahan Allah, karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Kita ini kan paling tahu ya amal kita seberapa kan tahu ya. Allahu Akbar sampai salam itu kira-kira ingat Allahnya pas apa? Allah. Yo mulutnya doa, hatinya sama pikirannya kok yo ingat Allah. Apalagi maghrib yo. Maghrib itu kalau sholat di masjid kan anak kecil. Kalau saya sih nggak kenal suaranya, kalau situ kan kenal nih. Di belakang anaknya si ini doang, pantes bapaknya begini makanya begini. Ya iya kan? Itu yang kita PA aja kan. Ayo kita dengerin khutbah, kita lagi sholat, ngelihat kayak begitu aja kita bisa punya rencana jahat tuh ya. Awas. Selesai sikat. Oh, tapi anak sekarang lebih pinter ya. Begitu menjelang udah salam kabur. Biasa dia pasti nih dia. Lah kita ini kan tahu seberapa amal kita kan tahu ya. Puasa juga yang ditunggu-tunggu, cuman kapan maghrib. Khotbah ya kapan kelar ya. Sholat ya kapan kelar. Traweh aja kalau di sini sih cuma 8, kalau di sana kan ngitungin. Wah udah alam taro. Udah alat umut baru mulai. Udah ini idajaa. Wah satu lagi. Dihitungin. Kalau cuma ngandelin amal kita loh, kayaknya kalau orang Jawa bilang nggak subut itu. Betawinya apa Pak?
enggak nyukupin. Beres. Kagak beres, enggak nyukupin. Kita ini paling tahu kualitas ibadah kita kayak apa ya kita tahu. Sedekah kita berapa ya tahu. Kita tahu lah, kita sendiri tahu lah. Kalau seandainya nanti ditukar sama surga ya. Ya tadilah seandainya 50 tahun kita beramal soleh full itu nggak ada jahatnya, nggak ada dosanya. Ya 50 surganya cuma 50 tahun. Setelah itu keluarin, udah habis masa sewanya, kontraknya habis. Udah jadi pemulung Makanya di sini Rasulullah pun ketika ditanya wala anak juga bukan saya juga masuk surga bukan karena amal saya tapi karena rahmat Allah, karena maghfirah Allah. Wa inna ahabbal amal, dan sesungguhnya amal yang paling dicinta ilallahi di sisi Allah adwamuhu, yang istiqomah, yang mudawamah itu berkelanjutan terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit tapi itu terus. Nah itu yang terbaik, tapi jangan ya kebangetan, mentang-mentang sedikit tapi terus, kemudian ketika baca selawat cuma sekali sallallahu alaihi Muhammad, kok cuma satu, yang penting kan istiqomah, besok lagi jatuh. Umpama tadarus Quran yo, a'udzunya aja kenceng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Besok lagi. Ya enggak begitulah, biar dikit tapi istiqomah yo enggak segitu juga kali yo. Sedekah yo punya uang 30.000 target buat sebulan. Berarti sehari 1.000. Ya kan sebulan lumayan ya 30.000 ya. Tapi ya kebangetan lah yang masukin 1.000, apalagi yang koin. Kotak amalnya pakai kaca lagi ya. Duluan lagi dia masukin. Aduh, ya gak begitu juga kali ya. Tapi yang penting istiqomahnya itu yang berat. Yang berat itu memang istiqomah itu berat. Makanya kita latihan belajar ngaji pokoknya asal jam 8 mulai. Itu latihan itu berat, kadang berat kabut. Apalagi kalau hujan ya Pak Ji. Berangkat enggak melihat di grup kok omongnya pada enggak jelas. Ya komen pada enggak jelas. Pak Jamal udah reda nih kayaknya, rada-rada nih. Aduh, latihan istiqomah itu berat. Kalau keluar masih hujan ini, udah jadi deh ini. Iya, apalagi kadang kayak saya nih. Hari ini ada acara enggak? Isi maulid di sini. Hari apa? Malam Kamis. Aduh. Enggak. Latihan tantangannya ada aja. Abot. Baru latihan ini masalahnya. Abot. Yang penting istiqomah walaupun sedikit. Jadi ya udahan ya, yang penting sedikit aja man ya. Wallahu a'lam bishawab.